Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita akan belajar lagi. Kita akan belajar tentang pernikahan. Dan bagian ini kita akan lanjutkan. Arti pernikahan bukan hanya definisi utuh pernikahan. Bukan hanya bicara tentang persahabatan suami istri. Bukan hanya perjanjian suami istri. Kita sekarang belajar keintiman suami istri. Sekali lagi mari kita ingat-ingat lagi definisi pernikahan. Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian dan disertai dengan keintiman sepanjang umur pernikahan mereka. Persahabatan, di mana dua orang sahabat saling memahami, saling mengerti, saling menerima, saling tolong-menolong. Perjanjian, diikat oleh perjanjian, ada peleburan identitas, peleburan kekuatan, bahkan peleburan budaya, di mana itu dibangun dalam komposisi yang tepat, yang bagus, supaya pernikahan itu bisa dinikmati oleh kedua belah pihak. Nah, sekarang kita belajar tentang keintiman suami istri. Tidak mudah membangun keintiman suami istri di masa-masa sulit pernikahan. Membangun keintiman suami istri di masa-masa awal pernikahan itu gampang. Mengapa? Cintanya masih besar. Tidak banyak benturan, tidak banyak perbedaan. Tidak saling menyakiti. Dua belah pihak saling memahami. Coba saling menyenangkan pasangannya. Jadi membangun keintiman tidak susah di awal. Tapi justru tantangannya adalah membangun keintiman sepanjang umur pernikahan. Perhatikan berapa banyak orang yang gagal membangun keintiman sepanjang pernikahan. Saya tahu itu tidak mudah. Kami jalani pernikahan selama tahun ini baru 32 tahun pernikahan. Baru 32 tahun. Saya tidak berani mengatakan sudah 32 tahun. Mengapa? Karena saya tahu di tahun-tahun mendatang masih ada perjuangan. Masih ada kesulitan, ada penghiburan, ada sukacita, ada kebahagiaan di tengah-tengahnya. Tapi tetap perjuangan. Sampai kapan Pak merasa sudah? Sampai mau selesai saudara. Karena saya tahu pernikahan kami bukan hanya untuk kebahagiaan kami berdua. Pernikahan kami untuk menyiapkan anak cucu kami. Mengalami kehidupan. Menyiapkan mereka mandiri. Bahagia, semangat, tidak mudah putus asa, kuat. Pernikahan ini bukan hanya untuk kami berdua. Dan ini diperlukan kesepakatan. Di atas perjanjian itu dibangun kesepakatan. Dan keintiman. Sudah perhatikan soal keintiman. Bagaimana seseorang merasa intim dengan orang lain? Pasti karena dekat. Punya hubungan dekat, sering berbicara tentang sesuatu yang personal, yang pribadi, yang tidak diceritakan ke orang lain, hanya kepada dia saja. Itu dekat. Persis seperti saudara ketika punya sahabat lah, punya teman yang berbagi hati sampai apapun yang dirasakan diceritakan. Nah, itu akan terbangun kedekatan atau keintiman. Jadi bagaimana membangun keintiman?
luangkan waktu untuk bicara dari hati ke hati. Tidak ada cara lain. Dan siapkan diri untuk menerima ceritanya apa adanya. Memang engkau harus bertumbuh dewasa. Engkau harus punya penguasaan diri. Engkau harus punya frame of thinking, konsep pikir yang semakin lebar, semakin dalam. Tentang suami istri, tentang pernikahan. Sehingga pasanganmu itu tidak khawatir untuk cerita apa adanya. Bahkan cerita kejelekannya. Alangkah repot kalau saudara mengaku suami istri tapi tidak bisa terbuka apa adanya. Tapi kan tidak bisa terbuka langsung di awal, Pak. Memang engkau harus belajar. Bagian demi bagian dibuka. Kenapa? Karena pasanganmu belum tentu bisa menerima. Dampingi dia. Coba ceritakan yang lebih enteng. Dan jangan paksakan. Jangan paksakan. Supaya apa? Nyaman. Supaya keintiman, kedekatan ini dibangun begitu. Jadi membangun keintiman suami istri yang pertama mesti berbagi hati. Berbagi hati dari ketulusanmu. Bahwa kita ini mau satu. Suami istri itu kan satu jiwa. Satu pikir. Satu tujuan. Ya mesti cerita dong. Cuma tidak semuanya sekali lagi siap dengan cerita apa adanya. Artinya, ya engkau belum siap menikah sebenarnya. Atau engkau harus belajar banyak untuk berubah. Keintiman harus dimulai dengan kedekatan, berbagi hati. Berikutnya, keintiman dilanjutkan dengan menyatukan cara pandang secara emosi. Menyatukan cara pandang secara emosi. Gimana caranya, Pak? Sederhana. Sederhana. Ketika kamu ini sedang jalani pernikahanmu 1-2 tahun, itu saat yang bagus sekali. Bangun keintiman, kedekatan dengan pasanganmu. Ketika apa? Ketika sang istri hamil. Coba berbagi hati. Dan cek suamimu apakah mau menolong dengan rela. Bicarakan dengan baik. Bicarakan dengan baik. Jangan egois. Berikutnya, apa yang dirasakan, ceritakan. Apa yang kau rasakan, termasuk mungkin ketakutanmu. Ceritakan kepada istrimu, ceritakan kepada suamimu. Mah, kalau anak kita lahir nanti, apakah aku ini bisa bersikap baik ya? Kemudian sang istri mengatakan, aku ini juga memikirkan yang sama, Pak. Apakah aku ini bisa menjadi ibu yang baik ya? Lalu berbagi hatilah. Maka ketika engkau membicarakan satu pokok yang sama dengan perasaanmu masing-masing, itulah keintiman. Jadi engkau bisa merasakan, oh kalau aku ini khawatir aku tidak tepat ya. Kalau aku khawatir terus nggak tepat ya, seperti aku nggak percaya ada Tuhan ya. Demikian juga sang suami. Dia juga harus merasakan, mulai menceritakan perasaannya kepada istrinya. Itu keintiman. Berapa banyak suami istri tidak mau bicara soal keintiman batin. Maunya cuma keintiman fisik yang sangat mudah kalau saudara sehat. Tapi perhatikan, bukan itu pernikahan, bukan hanya keintiman fisik semata. Penelitian mengatakan bahwa hubungan intim suami istri itu hanya 2-3% dari usia pernikahan. Lalu 95, 97, 98, 97% pernikahan apa? Kerjasama, persahabatan, keintiman, kedekatan. Jadi mau nggak mau. Jadi bagaimana membangun keintiman suami istri? Milikilah cara pandang yang sama dengan perasaan yang sama. Berikutnya lagi,
Bagaimana membangun keintiman suami istri? Saudara mesti mulai melatih dari hal yang sederhana. Hal yang sederhana, luangkan waktu. Kalau perlu ciptakan quality time. Anak bisa menjadi alasan di mana terlalu capek, malas ngomong. Kerjaan bisa jadi alasan. Tapi sekali lagi, luangkan waktu. Tetapkan waktu. Dalam konseling pranikah, saya menyarankan. Saya menanyakan yang pertama, apakah kamu punya sahabat? Kepada calon mempelai pria, calon mempelai wanita. Dan mereka biasanya punya, oh iya saya punya sahabat. Dan saran saya kepada calon mempelai, saya minta maaf ya, downgrade-kan sahabatmu. Dan naikkan calon suami, calon istrimu kepada di posisi dia sebagai sahabatmu. Mengapa? Karena kedekatanmu dengan sahabatmu akan bisa mengurangi proses, menghambat proses kesatuan, keintiman suami istri. Jadi saya sarankan kepada mereka, downgrade-kan, bukan putuskan dengan sahabatmu, tidak, tapi turunkan. Intensitasnya turunkan, kualitasnya turunkan. Kalau kamu biasanya apa adanya, semua cerita kepada sahabatmu, ketika kamu sudah mulai menikah, jangan semua dong. Coba sih mulai cerita kepada calon istrimu, calon suamimu. Sambil apa? Sambil membangun kedekatan, keintiman. Itu belum menikah. Bayangkan kalau sudah menikah, begitu banyak hal yang bisa dibangun. Dibangun kedekatan, dibangun keintiman. Bagaimana caranya membangun keintiman suami istri? Memang harus dekat, luangkan waktu, berbagi hati, berbagi emosi. Pernikahan adalah persahabatan pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian, disertai dengan keintiman seumur hidup pernikahan mereka. Kalau hal ini bisa dihidupi keduanya dengan tekad, dengan semangat yang sama, pernikahan akan indah dan menyenangkan. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Hai keluarga Indonesia, mau cari tahu lagi tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing? Kalian bisa lihat di video-video lainnya. Jangan lupa untuk share, klik subscribe, dan juga klik tombol bell supaya kalian tetap update di channel ini.